Jadi yang perlu kita samakan persepsi kita menurut hemat saya adalah bagaimana kita meletakkan agama, mendudukkan agama dalam kehidupan keseharian kita, termasuk tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpolitik begitu. Ada istilah politisasi agama. Ini yang menurut hemat saya kita perlu cermat betul, karena kalau kita salah menginterpretasikan ini, menafsirkan ini justru bisa mencerabut kita dari jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang agamis, yang religius. Jadi semua kita sepakat bahwa Indonesia bersyukur menjadi bangsa yang dikenal agamis, religius, yang tidak bisa memisahkan agama dalam menjalani kehidupan kesehariannya, termasuk tentu kehidupan berpolitik. Jadi jangan sampai kita memiliki tafsir bahwa politisasi agama itu dimaknai agar agama dijauhkan dari aktivitas politik, agama ditinggalkan atau dihindari. Bukan itu, karena kalau itu berbahaya sekali. Politik akan berkembang tanpa acuan, tanpa dasar, dan bahkan tanpa orientasi. Apalagi kita adalah bangsa yang sangat religius, yang selalu memegangi nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan. Jadi politisasi agama, berpolitik itu justru harus menggunakan agama. Nah, disinilah kita harus melihat agama yang selalu bisa dilihat dari dua sisi secara sederhana, sisi luar dan sisi dalam. Tadi Ustadz A'agim dengan bahasa yang lebih populer, ada casing, ada isi. Agama itu bisa dilihat dari sisi luarnya, eksoterisnya, yang tentu akan kita temui beragam majemukan di situ. Jangankan antara satu agama dengan agama yang lain, di satu tubuh agama saja kalau melihat dari sisi luarnya, itu kita akan temui banyak sekali keragaman. Dalam bahasa Islam itu syariat. Ini cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ritual peribadatan dan lain sebagainya. Ini keragaman luar biasa di situ gitu. Sementara sisi dalam adalah esensi dari ajaran agama itu, yang semua kita tidak akan menemui perbedaan. Semua kita sama, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memenuhi hak-hak dasar, hak sipil, hak ekonomi, dan seterusnya begitu. Persamaan di depan hukum, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbohong. Banyak sekali nilai-nilai universal yang itulah sesungguhnya esensi agama. Nah, politisasi agama yang harus kita hindari adalah yang memanipulasi agama, yang mengeksploitasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik praktis, sehingga meninggalkan yang esensial tadi itu, yang substansial itu. Oleh karenanya sebagai bangsa, masyarakat yang agamis, semua kita hendaknya mampu mengembalikan agama pada esensinya itu dalam menjalani kehidupan keseharian. Bukan terjebak pada kulit luarnya, tapi pada sisi dalam dari agama itu. Jadi jangan lalu kemudian agama dieksploitasi, dimanipulasi. Misalnya yang boleh menggunakan rumah ibadah ini adalah yang hanya semazhab saja dengan saya, atau bahkan separtai politik, atau segolongan dengan saya. Itu yang saya maksud dengan manipulasi agama, karena agama tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, disinilah dalam konteks pilkada kita berharap mudah-mudahan agama bukan justru malah dihindari, dijauhkan, tapi digunakan pada esensi atau substansi yang sesungguhnya itu. Sehingga tadi itu
menjadi pemimpin atau kepala daerah adalah manifestasi pengejawantahan dari pengamalan ajaran agama yang esensial, yang substansial, bukan bukan mengedepankan sisi-sisi luar. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 3 hal, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, karena ini kita punya modal yang luar biasa, kita sebagai bangsa yang agamis. Jadi para pendahulu kita telah menggunakan kebangsaan sebagai daya ikat, daya rekat kita di tengah-tengah kemajemukan kita yang luar biasa. Tapi di era global, kebangsaan itu juga pada titik-titik tertentu mendapatkan tantangannya tersendiri, karena globalisasi lalu kemudian bisa menyingkirkan nasionalisme, kebangsaan, karena kita sudah menjadi warga dunia. Maka tinggal agamalah yang mampu menjalin, merekat, merajut, merangkai keragaman kita yang berbagai-bagai ini. Dan agama tentu adalah esensinya tadi itu. Karena semua kita tentu akan bertemu pada titik yang sama ketika agama dilihat pada sisi dalamnya itu. Nah, oleh karenanya mari beragama untuk orang lain, bukan beragama untuk diri sendiri misalnya. Mari beragama untuk mengajak sebanyak mungkin orang menuju surga, bukan mengklaim surga itu hanya miliknya saja, lalu kemudian orang lain diminta untuk ke neraka saja, misalnya begitu. Jadi beragama justru untuk orang lain, bukan. Mari kita menebar hormat, penghargaan kepada orang lain, bukan menuntut untuk dihargai atau dihormati. Misalnya pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, lalu yang kedua yang juga mungkin perlu kita lebih gaungkan lagi di tengah-tengah kemajemukan lagi-lagi adalah bagaimana kita lebih mengedepankan bahwa di tengah-tengah keragaman kita, sebesar, sekeras, setajam apapun perbedaan kita, hakikatnya kita ini saudara gitu. Jadi semangat persaudaraan ini, kalau tidak saudara seagama ya saudara sebangsa, kalau tidak saudara sebangsa ya saudara sesama umat manusia. Inilah yang menyatukan kita gitu. Dan yang ketiga tentu adalah bagaimana agar tadi itu di tengah-tengah kemajemukan, mari kita sama-sama lebih mengedepankan sisi dalam agama daripada memperdebatkan atau lebih mengemukakan hal-hal yang kulit luar yang itu